Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran daring Matematika Peminatan kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai turunan fungsi trigonometri. Oke. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai turunan dari fungsi implisit dan turunan fungsi parameter. Oke, langsung. Oke, untuk turunan fungsi implisit, variabel terikat y dapat kita nyatakan dalam bentuk variabel bebas x sebagai y sama dengan fx. Oke, sebagai contoh, y sama dengan 4x plus 1. Atau dalam fungsi trigonometri, contohnya adalah y sama dengan 2 cos 3x. Nah, fungsi ini disebut sebagai bentuk eksplisit ya. Oke, ini bentuk yang kita kenal itu adalah bentuk eksplisit. Y sama dengan X sama dengan itu adalah bentuk eksplisit. Nah, adapun fungsi seperti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 dan 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 12x plus 4y min 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh dari fungsi dalam bentuk implisit ya. Oke, fungsinya jadi bukan y sama dengan atau x sama dengan ya, tapi di sini di ruas kiri atau kanan itu ada x dan y-nya ya. Tuh. Nah, kedua bentuk fungsi implisit ini dapat diubah ke bentuk eksplisit. Nah, tapi fungsi implisit itu dapat kita ubah ke bentuk eksplisit. Contohnya, nah untuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, ini kan kita dapat ubah menjadi x kuadrat pindah ruas ke kanan jadi y kuadrat sama dengan 9 dikurang x kuadrat. Oke, selanjutnya, nah fungsi ini dapat kita nyatakan dalam bentuk eksplisit dengan cara kita akarkan kan kedua ruas, jadi akar y kuadrat sama dengan y, kemudian ruas kanan jadi akar 9 min x kuadrat. Nah, ini adalah bentuk eksplisit dari ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9, yaitu y sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, jadi yang ini bentuk implisitnya, kemudian yang y sama dengan akar 9 min x kuadrat ini adalah bentuk eksplisitnya. Ya. Oke, proses untuk memperoleh dy dx atau turunan dari suatu bentuk implisit dapat menggunakan aturan rantai. Oke, teknik untuk mendapatkan dy dx atau turunan dari bentuk implisit disebut sebagai fungsi turunan implisit. Oke, langsung ke contoh. Ya, tentukan dy dx dari fungsi implisit berikut. Atau tentukan turunan dari fungsi implisit berikut. Oke, yang A, cos X dikurang cos Y sama dengan 0. Oke, jadi caranya ini langsung kedua ruas langsung kita turunkan terhadap X ya. Oke, cos X kita turunkan terhadap X, jadinya turunan cos jadi min sin, jadi min sin X ya. Nah, cos X jadi min sin X. Kemudian min cos Y kita turunkan juga terhadap X. Oke, cos Y kita turunkan jadi min sin Y. Jadi di sini min dikalikan min sin Y. Kemudian di sini karena ini variabelnya Y, nah ini variabel Y juga kita turunkan terhadap X. Jadi dikali dy dx. Itu ya. Sama dengan, nah ruas kanan juga kita turunkan terhadap X. 0 kita turunkan juga hasilnya tetap 0. Maka di sini ruas kanan tetap 0. Itu ya. Jadi perhatikan untuk fungsi implisit, jika variabelnya di sini berbeda dengan fungsi turunannya, jadi ini kan kita turunkan terhadap x. Karena variabelnya y, jadi kita kalikan dy dx. Kalau di sini variabelnya z, berarti dia dikalikan dz dx. Ya. Kalau di sini sudah x, itu tidak perlu kita kalikan. Jadi karena dx dx itu hasilnya 1, jadi tidak perlu kita tuliskan. Ya. Yang variabelnya berbeda saja yang kita tuliskan. Oke, lanjut. Di sini min kita kalikan menjadi positif sin y. Nah, di sini min sin x bisa kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi hasilnya sin y dikali dy dx sama dengan sin x. Oke, di sini sin y dikali dy dx sama dengan sin x. Berarti di sini dy dx-nya sama dengan sin x. Diapakan? Iya, dibagi dengan sin y. Karena di sini sin y dikali, kalau pindah ruas jadi dibagi. Jadi kita peroleh turunannya adalah sin x dibagi sin y atau sama dengan tan
Oh enggak ya, nggak bisa kita jadikan tan karena variabelnya di sini berbeda. Jadi hasilnya adalah sin x per sin y. Oke. Contoh kedua, tentukan dy dx dari fungsi implisit berikut. Oke, cos y sama dengan x ditambah sin x. Turunkan kedua ruas terhadap x. Nah, untuk cos y kita turunkan terhadap x jadi min sin y. Karena variabelnya y, berarti kita kalikan dengan dy dx. Kemudian ruas kanannya kita turunkan juga terhadap x. X kita turunkan jadi 1. Sin x kita turunkan jadi cos x. Oke, di sini ini kan min sin y dikali dy dx. Berarti dy dx-nya sama dengan 1 plus cos x dibagi dengan min sin y. Ya. Oke, minnya di sini bisa kita keluarkan ya. Nah, jadi hasilnya adalah dy dx sama dengan min 1 plus cos x dibagi sin y. Jadi turunannya adalah ini ya. Turunan dari cos y sama dengan x plus sin x itu adalah min 1 plus cos x dibagi sin y. Oke, mudah kan? Oke, lanjut kita ke materi turunan fungsi parameter. Oke. Persamaan yang disajikan dalam bentuk x sama dengan ft dan y sama dengan ft disebut sebagai persamaan parameter dari x dan y. Dengan t di sini itu adalah merupakan parameternya. Jadi t ini adalah nilai input dari fungsinya ya, yaitu dalam t. Oke, berdasarkan bentuk parameter tersebut dapat kita tentukan turunannya atau dy dx. Oke, berdasarkan dengan aturan rantai akan kita peroleh. Nah, jadi cara menurunkan fungsi parameter kita menggunakan aturan rantai juga. Dy dx itu kan sama dengan dy dt dikali dt dx. Oke, dt dx ini itu kan sama dengan 1 per dx per 1 per dx dt ya. Kita bagi, jadi kita balik ya, dt dx jadi dx dt. Oke. Nah, ini sama dengan, nah dy dt dikalikan 1 per dx dt itu sama dengan dy dt dibagi dx dt. Nah, jadi ya, dy dx itu sama dengan apa? dy dt dibagi dx dt. Jadi caranya nanti tinggal fungsi y-nya kita turunkan terhadap t, kemudian fungsi x-nya juga kita turunkan terhadap t. Kemudian tinggal kita bagi dy dt dibagi dengan dx dt. Nah, itu adalah cara untuk menurunkan fungsi parameter. Contohnya, diketahui x sama dengan sin t dikurang 3 dan y sama dengan 4 dikurang cos t. Tentukan dy dx yang dinyatakan dalam t. Oke, gimana caranya? Ya, jadi tinggal kita tuliskan. Nah, di sini x sama dengan sin t dikurang 3. Berarti tinggal kita turunkan x ini terhadap t. Jadi dx dt sama dengan turunan sin t adalah cos t. Turunan min 3 0. Jadi dx dt-nya sama dengan cos t. Kemudian untuk y sama dengan 4 min cos t. Nah, dy dt sama dengan 4 kita turunkan hasilnya 0. Min cos t. Nah, di sini cos t kita turunkan jadi negatif sin t. Jadi min ketemu min positif. Jadi dy dt-nya sama dengan sin t. Nah, kemudian tinggal kita cari dy dx. Dy dx tadi sama dengan apa? Dy dt dibagi dx dt. Dy dt sama dengan sin t. Untuk dx dt-nya sama dengan cos t. Sehingga dy dt dibagi dx dt sama dengan sin t dibagi cos t. Sin per cos itu hasilnya tan. Jadi hasilnya adalah tan t. Sehingga turunannya adalah tan t gitu ya. Nah, jadi gampang ya. Ini tinggal kita cari dy dx-nya dengan cara ini ya, dy dx sama dengan dy dt dibagi dx dt gitu ya. Oke. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.